yang mau narik dia itu ya seperti mohon maaf ya, kayak buaya gitu modelnya, kayak siluman gitu kan. Nah selang beberapa waktu itu ya mungkin ada fase yang lebih parah lagi dari itu. Saya cuma dapat firasat kayak gini, ini anak bapak sepertinya kalau pengen sembuh. Ini saya cuma feeling sih, tapi saya nggak tahu kan, itu kan semuanya yang punya kuasa Allah kan. Cuma saya cuma dapat firasat seperti itu, anak bapak harus dibawa arahnya ke sana gitu kan. Kalau besok dia kuat, dia hidup, insya Allah panjang umur. Tapi kalau besok ini ya mungkin ya udah sampai di situ gitu kan. Ya nggak lama kemudian ya pada kumpul semua, gue liatin situ kan, karena gue ada kerja di situ, pada masuk gitu kan. Ya nggak lama ya udah bilang katanya meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu Fitro Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di segmen pengemis kali ini gua sudah berkunjung ke rumah narasumber, yang mana narasumber gue ini mempunyai pengalaman sewaktu bekerja, di mana bosnya itu dia mempunyai kecurigaan nih dari aktivitas-aktivitas bosnya, sehingga berdampak nih setelah narasumber gue bekerja di situ. Banyak kejadian-kejadian janggal yang dirasakan pada saat itu. Nah, untuk lebih detailnya, nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sekaligus kita dengar ceritanya. Narasumber gue kali ini juga termasuk orang tua gue, guru gue, sepuh gue lah, pokoknya banyak memberikan peran buat Timur Misteri. Salah satunya penasehat Timur Misteri. Siapakah dia? Om Dharma. Apa kabar Om Dharma? Alhamdulillah. Sebelumnya makasih nih, kita dari Timur Misteri udah dikasih mampir ke sini ya buat cerita. Oke, Bang Dharma. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih. Katanya Bang Dharma mempunyai kecurigaan atas dasar tempat yang Bang Dharma kerja ini ada hal-hal mistis gitu. Sedikit gimana sih kejadiannya gitu? Di tempat gue kerja ini, bos gue ini, menurut orang-orang kan, iya dia orangnya begini, maksudnya banyak kejanggalan. Banyak kejanggalan ya. Menurut orang ya kita secara ini ada yang bilang pesugihan kan gitu kan. Jadi kan, tapi gue sih orangnya kan karena kita lawan santai aja biasa. Dan nggak mau sehujan di awal ya. Nggak mau sehujan sama orang kan gitu, kita biasa aja kerja. Tapi makin lama ya ada dampak yang gue rasain gitu kan. Salah satunya apa? Ya itu tadi yang awal-awal gue kerja sama dia itu, ya kayak anaknya sakit gitu kan. Sakitnya beda dengan yang lain lah gitu kan. Iya, termasuk seperti orang itu kayak buat diambil buat tumbal gitu, lalu jerit-jerit gitu. Iya, anaknya itu jerit-jerit sampai mau diambil. Yang datang itu buaya. Oke, tapi tahan dulu Bang Dharma. Tahan dulu. Nah, buat teman-teman pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita narasumbernya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri dan mau menjadi narasumber seperti Bang Dharma ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga kirimkan email ke timurmisteri.cr@gmail.com. Dan juga gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Dharma bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Dharma ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya.
Nah, Bang Dharma, untuk detailnya dari awalnya seperti apa sih, Bang? Jadi gini, awal gua kerja sama bos gue ini kan, ya tadinya gua diajak kerja sama orang gitu kan. Kebetulan gua terus kemudian lama gua kerja di situ, dipercaya sama dia. Ya, gua kan kerja proyek bangunan. Jadi ngerjain rumahnya, kontrakan, apa gitu. Renovasi segala macam. Renovasi semua dari bangun baru sampai ini kan, ya dipercaya sama gua. Nah mulai saat itu gua udah mulai percaya, setiap ada dia membangun pasti gue yang dipanggil gitu kan. Gitu kan. Nah dari awal gue kerja sih biasa, ya kan, awal kerja kan. Cuma ya emang dari segi omongan dari orang kan gitu, ya orang ini orang udah tahu siapa gitu kan, latar belakangnya seperti apa gitu kan. Nah cuma gue nggak ambil pusing karena kita kan nggak mau sujan sama orang kan. Betul. Ya biasa aja kerja gitu kan. Ya kerja sebulan 2 bulan gitu kan. Nah pas ini lama-lama kerasa nih kejanggalan itu. Gue mulai ada kecurigaan, tapi tetap kita positive thinking. Jangan sampai kita sujon sama orang, itu biasa aja. Itu waktu gua kerja di rumah dia, memang ada waktu gua masuk ini awalnya juga di rumah dia itu ada emang satu ruangan yang nggak pernah gua isi dah, nggak masuk gitu kan. Waktu masuk ini juga emang agak beda, tapi itu balik lagi kita pikiran kita positive thinking lagi kan gitu. Tapi selanjutnya gua rasain lagi. Nah kebetulan waktu gua untuk bangunan yang keberapa gitu kan, gue juga lupa kan. Itu anaknya ada yang sakit parah. Tapi nggak dibawa rumah sakit, masih di rumah rawat jalan biasa gitu kan. Ntar dia sembuh, dia suka ngobrol anaknya. Kambuh-kambuhan gitu. Anaknya ngobrol sama gue baik, itu anaknya paling baik, paling ibaratnya di keluarga itu dia paling bagus, paling cakep, paling bagus, paling cakep dah. Sakit parah, tersambuh, tersakit lagi. Nah pas nggak lama kemudian itu ya ada fase yang dia sakitnya parah, udah nggak ini lagi dah, sampai sebulan di tempat tidur itu nggak kemana-mana. Tapi itu setiap hari kalau gua kerja, gua denger itu dia teriak-teriak pasti. Ada waktu-waktu dia teriak-teriak tertentu itu. Tapi kita dengar gitu kan, karena emang kita kerja kan, ini rumah dia depanan gitu, baliknya depanan. Kita yang bikin curiga itu teriaknya beda, bukan orang sakit, kayak sakit ini teriaknya, aduh tolong jangan ambil aku, jangan tarik kakiku, jangan ambil, ya pokoknya jangan bawa aku kan. Kayak ada yang mau ngajak gitu. Iya. Nah itu sempat gue denger yang ada makhluk yang mau narik dia itu ya seperti mohon maaf ya, kayak buaya gitu modelnya, kayak siluman gitu kan. Nah itu berselang berapa hari nanti hilang gitu kan. Ya biasa kan, kalau orang sakit ada yang datang, paranormal datang gitu kan. Kadang-kadang orang tuanya sendiri yang ngobatin. Oh, nggak manggil paranormal? Iya, tapi anak-anak ada juga. Oh, ada. Tapi kebanyakan keseringan gitu kan, orang tua yang datang gitu. Nah, ya itu ya, waktu berjalan itu kan, besoknya gua kerja begitu lagi, masih teriak-teriak lagi. Ya sama teriaknya seperti itu. Jangan tarik aku, jangan tarik kakiku gitu. Itu kita dengar juga kan ini. Itu udah mulai udah mulai ada pikiran, jangan-jangan yang orang ngomong ini bener nih buat dia gitu kan. Kita sempat ada pikiran gitu, tapi ya balik lagi tadi ya kita berusaha positive thinking karena kita kan kerja di situ. Nah selang beberapa waktu itu ya mungkin ada fase yang lebih parah lagi dari itu. Ya ibaratnya mungkin klimaksnya di situ ya. Nah itu sempat gua kerja di situ karena gua kan emang dari dulu, dari kecil tuh ada kayak sedikit punya firasat gitu, peka gitu. Iya peka gitu kan, kadang-kadang ini orang ini seperti ada yang bisikin, gua harus bilangin orang tuanya kayak gini nih. Dia kalau ini bisa sembuh harus berobatnya ke sini, arahnya ke sini gitu. Jadi kayak Bang Dharma udah bisikan? Kayak ada insting ke situ. Emang sebelumnya udah punya? Siapa? Ya Bang Dharma gitu, sebelumnya udah punya rasa itu gitu? Iya. Nggak cuma saat itu gitu. Iya, udah ada, cuma kita mau ngomong kan gak enak. Takutnya ya kan pribadi orang gitu kan, privasi. Nah, beberapa hari itu, kemudian beberapa hari ini masih itu ya, gue sempetin diri tuh ngobrol, karena kan kita akrab kan. Nah, ini Pak, ini sih kita kan cuma ini aja kan, gue bilang
siapa tahu ini Iya. kan saya cuma dapat firasat kayak gini, ini anak bapak sepertinya kalau pengen sembuh. Ini saya cuma feeling sih, tapi saya nggak tahu kan, itu kan semuanya yang punya kuasa Allah kan. Iya. Cuma saya cuma dapat firasat seperti itu. Anak bapak harus dibawa arahnya ke sana gitu kan. Direkomendasi. Iya, gue nggak nyebutin dah maksudnya Iya. kan. Pokoknya arahnya ke sana, berobatnya sama dia, ininya seperti ini gitu kan. Insya Allah ada jalan ininya ke situ Cocok gitu lah, kan. gitu Iya ya. gitu. Karena saya dengar juga kasihan juga kan. Karena kan kita dengar itu gimana ya kalau dengar orang kayak gitu ya. Iya. Ketakutan, Tersiksa gitu ketakutan luar biasa kan kayak gitu. Kalau kaki mau ditarik, diambil, dia mau diambil kan itu teriak-teriak gitu. Dia sih cuma diem aja sih sampai Oke. senyum gitu kan. Ya udah, setelah gue bilang itu, ini di hati gue masih mikir nih, cuma gue nggak sebutin nama dia. Oke. Ini dalam hati gue nih, ini kalau dia mau panjang umur, ibarat gitu kan, itu dia kayak firasat seperti itu. Iya. Biar panjang umur nih dia harus ibaratnya ini hari apa? Gue lupa berarti hari Senin atau apa gitu kan. Hari Senin besok dia masih Nggak dibawa gitu. dia ibaratnya masih, ya dia bapaknya kan masih diem aja kan. Jadi firasat gitu, kalau dia nggak dibawa juga nih hari Senin besok penentuan ibarat gitu kan. Oke. Kalau dia mau sembuh hari itu gitu kan. Kalau dia mau ibaratnya meninggal, kita katakan ya bisa aja dia meninggal, selesai itu dia meninggal gitu kan. Oke. Nah itu firasat gue kenceng banget ke situ, asli gitu, kayak ada yang bilangin gitu. Jadi gue kayak sok tahu sendiri ibarat gitu kan. Iya, karena referensinya bukan dari manusia. Iya, gitu. nah itu karena dia udah ada pemikiran kita, ada ya sedikit kecurigaan itu ada gitu Iya. kan. Ya itu dia tetap nggak ada respon kan, karena kan cuma kan kita bukan hak kita Iya. gitu kan, punya dia. Ya itu selang beberapa hari gue bilang nih, kalau misalkan hari ini dia kuat, gue sempet ngomong sama tetangganya tuh, sebelahnya ada tetangganya gitu kan, ini dia nih, kalau menurut saya kalau besok dia kuat, dia hidup, insya Allah panjang umur. Tapi kalau besok ini ya mungkin ya udah sampai di situ gitu kan. Itu berapa hari, 1 atau 2 hari ya, sekitar 3 harian lah. Nah pas banget gue itu kerja hari itu, masuk emang masuk kerja. Masuk kerja sakit dia kan, teriak-teriak lagi gitu kan, udah mulai itu datang semua kan gitu kan, udah parah tuh. Nah ini nih gue dalam hati gue nih, jangan-jangan nih penentuan yang gue bilang itu kan, yang ditentukan dari yang itu firasatnya iya Abang gitu. kalau emang dia nggak ini, ya insya Allah mudah-mudahan kita berdoa aja lah gitu dalam hati gue. Mudah-mudahan gue ngomongnya sama tetangga sebelah tuh sambil ngobrol kan, kalau ya orang sakit kan kita pasti sambil kerja juga kita liatin kan gitu kan. Namanya anak bos, ya itu nggak lama kemudian ya pada kumpul semua, gue liatin situ kan, karena gue ada di kerja situ, pada masuk gitu kan. Ya nggak lama ya dia bilang katanya meninggal dunia. Nah, di situ gue Kebenaran berarti kecurigaan. iya, berarti udah nggak kuat dia kan, ya emang umurnya dia sampai sini. Gue jadi ada penentuan di situ, gue juga nggak tahu, itu cuma firasat aja, kayak ada yang bilangin kayak gitu. Ya udah meninggal. Oke. Meninggal tuh ya biasa aja, udah meninggal ya orang biasa kan. Ya udah selang berapa lama dia meninggal, kita kan kerja kan libur dulu kan, Iya. seminggu masuk lagi kerja kan, udah biasa lagi kan. Tetap kadang-kadang kalau pulang kerja di rumah teman-teman, oh lo hati-hati lo, kemarin anaknya habis main udah buat, nanti orang kali sebut. Maksudnya gosipnya itu udah Oh iya, luas. itu luas, itu sampai orang-orang ngomong itu, orang-orang situ juga ngomong gitu. Wah, gimana aku buat tumbal tuh gitu. Besok dia ada ini lagi gitu kan. Tapi tetap Bang Darman ini berusaha Iya, positif kalau gue sih thinking. biasa aja gitu Emang kan. ya, umur itu kan Allah yang punya kuasa. Nah, itu kita balik lagi ke situ. Biar kita Punya firasat. iya, ibadah biar kita juga bukan orang-orang bener banget gitu kan, Iya. tapi paling nggak kita kan yakin kalau Allah itu yang nentuin semuanya kan. Iya. Kan gitu. Tetap gue kerja biasa gitu kan, kerja biasa. Selang berapa indah, ya seminggu 2 minggu gitu. Nah mulai ada kerasa juga tuh kejanggalan gue kan, karena kan gue masuk rumah dia, keluar masuk kan gitu kan. Aroma juga beda, emang aura juga di situ kita masuk beda.
Nah, gue berapa hari kerja di situ sakit. Sekarang abang yang ngerasain? Iya, gue sakit tuh. Itu sakit badan, tau nggak? Kayak ditindih batu. Oke. Nggak kuat bangun, pada sakit. Pokoknya udah rasanya nggak kuat bangun dah. Lalu berapa hari gue sakit nggak masuk kerja kan. Nah itu sempat sih gue masuk kerja tuh, paksa-paksa dikit-dikit tuh, tapi besok nggak kuat. Nah, setelah itu udah ceritanya gue diobatin lah gitu kan, karena sakit itu kan. Kebetulan ada langganan gue dulu tukang somai. Nah, dia ngerti juga, gitu. ngerti juga dia, ngerti juga. Lu pucet amat bang, gitu dia kan manggil. Walau ya panas sih, pada sakit mang, kayak tindim batu. Bang bisa ini kan bisa mijit ya, mijit sama dia. Wah ini mah bang, apa? Abang kerja di sini gitu ya. Tahu? Dia tahu. Namanya apa? Ini dia nyebut gitu kan. Iya. Aku tahu. Ini bang ada yang ini nih. Ah masa sih gitu kan. Ya pikiran kita udah mulai agak curiga kan pasti kan, namanya manusia kan. Iya. Omongan orang berarti bener gitu kan. Begini gitu kan. Ya. Enakan tuh sama dia. Udah besoknya kita masih bisa kerja lagi kan. Kerja lagi biasa. Nah, yang gue heran itu orang itu tahu dia, gue kerja di sini. Tahu ya latar belakang abang. Ini abang kerja nih ada lapangan kayak gitu, tempatnya dia tahu. Iya bang, kayak gitu kan. Ya udah, biasalah, udah sehat, kerja lagi, biasa lagi. Ya ada proyek lagi, sempat selang ngaso tuh berapa, ada kali seminggu 2 minggu. Karena belum ada ini, besoknya dipanggil lagi gitu kan. Ya sampai itu gue masih dipercaya sama dia. Emang orangnya sih royal kalau buat makan. Emang kalau buat duit emang rada susah. Kita yakinnya gini, makanya dia juga di rumah dia orangnya ibadahnya juga rajin, gitu kan. Terus kadang-kadang suka ada pengajian, rumah dia orang ngaji gitu kan. Dia punya ini sendiri, ada bikin kayak pengajian kita alim gitu, ngaji. Cuma orang-orangnya kita rumah dia gitu. Nah cuma selang beberapa ini lagi kerasa lagi tuh. Cuman dampaknya bukan gua di rumah, bukan gua, tapi ke bini. Oh sampai ke istri. Udah mulain bini gua ini, semenjak ini perasaan bini gua sering ini dah gitu kan. Sering ya kalau itu mah gampang kesurupan gitu ya. Iya. Itu kecurigaan mulai ada lagi nih, apa iya ya gitu kan. Karena kita kan ada yang bilangin kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah gitu-gitu kan nggak masuk sama kita gitu kan. Tapi kan imbasnya buat yang lain kan gitu. Oh jadinya Bang Darmanya gitu. Proteknya ada, emang dia nyerangnya. Iya bisa begitu, bisa kemungkinan seperti itu. Kita kan gitu, karena gue juga ada yang bilangin kayak gitu, kalau kita semua yang kita serahin sama Allah, ibaratnya kan insya Allah kita dijaga kan gitu. Cuma imbasnya kan berbalik. Jadi juga hampir tiap hari asal ini surupan, asal ini surupan gitu. Tapi gue nggak curiga ke situ sih, karena kan dia kan kerja juga di ini kerja, karena awalnya kan kerja juga. Pernah seperti itu. Ada orang bisa gitu ya paranormal lah ibaratnya gitu, yang ini katanya orang dulu bilang terkena, orang dulu bilang terkena gitu gini. Oh iya kali kan gitu kan, kita tetap aja biasa aja lagi, lagi hilang, hasil ini hilang, besok begitu lagi. Oh berkelanjutan gitu. Iya, makin kesini makin sering. Hampir tiap hari. Sampai bosan, bukan bosan lagi kita. Capek lah ya. Kadang nggak tidur, jagain, nungguin. Asal udah mulai mau maghrib, asal udah mulai dia udah bergerak-gerak lagi, udah mulai dia ini datang nih. Gitu. Sosok itu gitu. Iya pokoknya gue nggak tahu dah, yang lihat gitu maksudnya. Langsung pulang, udah, iya masuk. Nah itu berlanjutan tuh, besok begitu lagi. Jadi gue tuh selama hampir 2 bulanan kali di protek terus di rumah ya, maksudnya jagain terus gitu. Tetap gue masih kerja di sana gitu, tapi kita nggak ada pikiran ke situ dulu gitu, nggak ada sih.
ya kita coba berusaha ilangin masih. Tapi kan orang kan omongan orang kan tahu sendiri. Iya. Kadang-kadang kita Malah bisa kecurigaannya malah dari orang lain ya, gitu. kuatnya gitu. Karena orang-orang lain kan tahu seluk beluk itu Iya, dia itu iya awalnya dia seperti apa, sekarang bisa kayak gini kan gitu kan. Itu termasuk gue sendiri juga tahu. Karena kan kita emang bukan orang jauh juga gitu. Ya itu terus berlanjut sampai kita tiap malam itu nggak tidur jagain istri. Iya ya kalau kita tinggal ngeri. Iya. Sempat ngeluh juga gue, capek juga ini ya tuh. Nah terus sampai ini ya pernah tuh kita bawa nih berobat sama orang kan, di sini dulu gitu kan dekat ya, ini begini katanya ini ya itu tadi bilang gitu terkena gini tapi agak bandel ini gitu kan itunya yang ininya. Kalau menurut omongan dari istri nih, kalau dia itu datang, dia lihat orangnya, sosoknya kayak gimana, dia datang. Dikasih lihat sebelum datang baru masuk gitu. Seperti kan. apa itu maksudnya? Ya kalau sosoknya sih biasa sama orang hitam, pakaian hitam gede tinggi gitu kan. Masuk kelompok orang gitu kayak model kayak jawara apa gitu kan gitu. Itu punya anak buah banyak. Oh enggak cuma sendiri? Oh enggak. Pernah sempat dulu ada yang bantuin gitu kan saudara, dia ngerti gitu kan. Malah dia mau diinin, di anak buahnya dikerahin tuh. Mau diserang? Iya. Merah juga. Banyak anak buahnya gitu. Nah itu yang bikin gue ini kan, ya kita kan nggak bisa apa-apa kan. Dan cuman ya bisa ya lillahi ta'ala doang. Tapi kan kita juga lihat tahu kalau kita nggak bisa apa-apa juga. Iya. Ya maklum lah, yang sholat juga ada masih ini. Iya. Ya cuman gitu lagi, baik lagi kita masih lihat Allah. Ya udah. Terus itu lama, pokoknya begitu terus. Sampai sempet pernah gue kejadian terakhir tuh dia, bukan terakhir sih, kesurupan gitu. Cerita dia kita ngobrol sama dia di sini nih. Dia adanya di sono, soalnya ada di Mabes Hankam sini. Maksudnya gimana, saya belum paham. Iya dia ada di sono, dia cerita. Jadi istri gue di rumah nih, kemasukan gitu kan. Tapi dia ngomongnya dia ada di sono. Setelah sadar? Enggak, waktu itu juga ngomongnya. Oh saat kesurupan ini? Iya, dia bilang dia di sono lihat, waduh serem lah. Kau cerita gini kan. Di Mabes, di Hankam itu banyak tuh, ada pala ya pada nyangkut pada ini gitu, banyak malu-malu gitu. Kalau dengar cerita dia itu kita juga ini kan. Padahal lagi di rumah ya? Iya celupan gitu. Dia cerita sama dia ada di sono. Iya. Nah itu hampir tiap hari gitu. Kita kesian juga kan. Ini apa dampak dari situ gitu kan? Karena jadi curiga di situ kan ya. Kerja di sini gua yang mungkin kan orang bilang lu awas lu, hati-hati lu, ntar lu kerja di situ buat tumbal lu kan gitu kan. Kemarin udah anaknya, sekarang lu. Ya kita kan masih balik lagi gitu, bodo amat gue itu gue mau kerja gitu. Emang lo Allah nentuin kita harus mati sekarang kan gitu. Cuma ya pikiran curiga gitu ada. Jadi bilang iya masa iya ya. Ya mungkin kita dikasih ada protek, ya enggak kan gitu. Ya terus itu berlangsung ya sampai pada ini gue kalau nggak salah itu gue bawa tuh, ada yang bilangin katanya bini gue berobat ke daerah Banten sono. Banten? Iya. Daerah apa namanya, Pandeglang. Nah, itu berobat tuh ke sono tuh, bawa datang ke sono, ada orang tua gitu. Jadi sih nggak mau apa-apa, cuma yaudah ini aja, ntar juga insya Allah gitu kan. Yang penting ya biasa kalau kita tingkatin dah ibadah kita kan gitu. Kan gitu. Ya maklum namanya orang dulu kan jarang ininya kan. Ini ya itu tingkatin ibadah kita biar supaya kita ini gitu. Ya udah dari sono alhamdulillah tuh ya lumayan lah, ada berapa bulanan gitu aman dah, nggak ini lagi gue masih tetap kerja, masih di itu sering dipakai ya. Kadang-kadang kalau udah kerjaan tempat lain nih
gue selesai pindah ke dia gitu kan. Pokoknya selagi dia bangun tuh masih gue dipanggil terus. Oke, dipercaya lah. Iya, so ngapain juga di sono itu, pokoknya ngapain aja dah. Ini gue terus panggil. Nah, mulai lagi kerja lagi. Selang berapa ini ntar mulai nih angkut lagi gitu kan. Lama itu, cuman nggak sering kayak kemarin yang waktu itu. Waktu itu kan sebulan 2 bulan nggak tidur gua, jagain terus. Sampai sempat pernah ngajak Ustadz di rumah, nggak pulang, dia pulang subuh nemenin gua. Ya itu terus mulai lagi, waduh, masa iya sih gitu kan, pikiran udah mulai ini lagi dah. Semakin masuklah kecurigaannya. Mulai itu agak jarang terus balik lagi tuh, karena masih begitu kan, masih terdiri kesurupan gitu, tapi nggak sering, tapi kan lumayan juga, sebulanan itu bisa 4-5 kali, bisa lebih. Mas aja sensitif kalau waktu itu Mbak. Semenjak kejadian itu? Enggak? Iya, jadi sensitifnya kalau ada orang yang kemasukan nih, dia deket, pindah, nyambung. Kebawa sugestinya mungkin ya? Iya. Semenjak kejadian itu? Iya. Dia bisa lihat tuh, yang dia lihat itu, yang orang kesurupan nih, sosoknya dia lihat, yang pindah ke dia. Jadi seperti itu? Aduh, kalau dibilang capek gitu, ambil tiap hari di rumah, di mana gitu, udah janganlah, kalau ada orang jangan lihat. Tapi kan penasaran kalau orang itu kan. Nah itu bawa lagi ke sana tuh, balik lagi kan, karena kan baru sekali kan. Kalau orang dulu kan bilang itu, jangan sekali, balikin lagi gitu. Baik lagi 2 kali, ya alhamdulillah lumayan dah tuh, ini lagi lebih lama dah ibaratnya, udah agak jarangan dah. Tapi yang saya ini sih hitungannya lama juga, masih seperti itu. Perjalanan itu lama gitu? Iya, jadi sensitifnya itu masih kuat ke situ. Nah udah lama-lama gue udah nggak, gue tinggal tuh di sono, udah nggak kerja lagi sama dia. Oh, memutus kerjaan? Iya, pokoknya gue karena banyak kerjaan kan, gitu kan. Ya sambil itu ya ada pikiran curiga juga sedikit, jadi kita agak menghindar dulu dah gitu, maksudnya takut. Cari aman lah bahasanya. Tapi tetap silaturahim kita jaga gitu, cuman jarang lah. Ya udah, mulai itu agak sedikit berangsur. Ya kita kan udah mulain ya sedikit sadar lah, gitu, ibadah kita tingkatin kan gitu. Alhamdulillah proteksinya udah mulai ada gitu. Makin kan. Kuat ya. Cuma masih sampai ya nggak tahu sih kita, ya makanya gue jangan sampai gue seujon ke situ kan. Kita bicara ini aja ya, namanya penyakit kan udah ada yang ya kita nggak tahu datangnya ya Allah yang punya inian kan gitu. Ya sampai sekarang berlanjut, bukan sampai sekarang gitu. Mulai dari situ masih, cuma jarang gitu kan. Udah nggak kerja lagi tuh, udah berhenti, cuma masih. Nah dia pindah. Dia udah mulain ini anak gua. Sampai ke anak? Iya, saya ini. Oke. Sering ini juga, kalau udah ini dikit langsung kesurupan gitu. Sampai segitunya berarti? Iya. Ya sempet di rumah dulu 2 orang yang ini kita. Maksudnya? Iya, anak gua masuk kan, dia ini ngikut Maya. Oke, 2 orang yang kesurupan sekaligus. Iya. Aduh, kacau kali ini. Ya udah, ya sambil berjalan kita kan biasalah berjalan aja santai gitu kan. Kita anggap nggak ada ini gitu, ngilangin pikiran-pikiran yang negatif gitu kan, jangan sampai kita ini terus berjalan terus, masih, pokoknya belum hilang tuh, masih, malah terus nggak lama kemudian tuh anak gue sempet kecelakaan, tuh anak gue tuh motor di tempat yang paling rawan gitu kan. Ya mungkin karena ini kan, kalau orang bilang situ bahwa di situ nggak ada yang selamat kalau ini. Alhamdulillah sampai sekarang itu. Cuma ya gitu, semenjak kejadian itu dari bini gua gitu ke anak gua sekarang sensitif lagi, ikut lagi. Iya. Jadi penglihatannya juga dia gitu, dia bisa lihat orang yang gitu juga gitu. Datang ini kadang-kadang atau dia ada yang bawa ngajak gitu kan. Oh sama seperti yang itu? Iya, diajak ngomong malam-malam
tahu kemana gitu, dia diajak sama temennya, fotonya ada di samping makam itu deket tol. Dia nangis. Nah, itu kan Keluar dengan ya kita tiba-tiba gitu. iya nggak tahu kan, kita kan pikirannya gitu ya, masa iya sih imbas dari ini begini gitu kan, Sampai begini gitu. iya takutnya gitu. Ya udah tuh bawa lagi tuh, kita bawa lagi ke Praktisi. ya praktisi itu paranormal lah, rencana mau diruqyah gitu kan. Oh, sempat mau diruqyah. Iya, mau diruqyah ya udah ya datang ke tempat yang mau ruqyah itu. Ya pas nyampe di sana, ya bukan anak gue yang ruqyah, bini gue yang disebut ini, dia yang diruqyah lah. Oh, gitu. Balik lagi. Ya terus gue suruh balik lagi, tapi gue nggak balik lagi karena ya udah lupa dah, udah mulai agak hilang tuh. Sempet di ini sama dia juga gitu kan, di Diobatin ruqyah lah ya. bentar gitu tuh, udah mulai hilang lah, udah hilang gitu. Ya itu imbasnya sampai sekarang masih ada. Oh, sampai sekarang? Termasuk kayak gue juga sendiri itu ya, dari kejadian-kejadian itu dari dulu itu sering ngalamin kayak gitu. Istri gue serupan, kadang-kadang gue ya sering merasa kayak ada yang ya mau jahil gitu, mau ada yang datang gitu kan. Kalau mimpi-mimpi misal kita ini yang gue bilang tadi ini kan, mimpi di samperin ular gede gitu kan. Ular ya. Itu sempet waktu gue masih kerja di sana tuh, masih kerja itu sama bos gue itu ular gede banget. Gede banget itu, gue di ya ibarat kita mau digigit, bener digigit, kena. Sampai kerasa itu. Kayak bukan mimpi gitu. Iya, orang itu giginya kita lihat nancep ke sini. Rasanya udah kayak gimana tahu. Ya alhamdulillah gitu, kita seperti kayak ada yang protek gitu kan. Insya Allah besok nggak ada apa-apa gitu kan. Bisikan Kita rasa, kita iya itu banyak kita waktu mimpi itu kita digigit sampai kerasa itu, apa nancep itu, sempat gue pegang, udah gue tangkep. Gue tangkep, gue ibarat kita lemparin gitu kan, nantiin. Terus kita sambil diusap-usap gitu kan, sambil ini. Aduh, gue bangun tuh cerita tuh. Nah itu besoknya gue agak sempoyangan dikit, kerasa. Oh, ada efeknya lah ya. Iya, itu masih kerja di sana dulu. Masih itu selama bini gue begini, gue kerja di sana gitu. Itu sering itu kejadian kayak gitu. Itu mimpi-mimpi kayak gitu sering banget. Karena mungkin dari omongan gue dulu itu, karena gue punya perasaan gitu, gue sempat ngomong sama dia kan, ini harus berobatnya ke sono gitu kan. Ngerekomendasi. Iya, karena jadi di otak gue itu kayak ada yang bisikin gitu kan. Bukan bisikin pokoknya ada kayak apa sih namanya kalau kita imajinasi gitu kan. Pikiran-pikiran yang ini lu bilangin dia. Karena kita tahu dia ngambilnya dari sono gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu bukan nyuruh dia berobat, nyuruh dia balikin itu secara nggak sadar gitu loh. Paham. Makanya dia diem aja kan, nggak diobatin gitu. Karena ya itu yang paling, yang waktu gua takutin itu, ya bukan takutin, yang serem dengar itu. Curiganya itu bener nyata ternyata. Iya, tetangganya juga sendiri ngomong, anak juga sendiri ngomong, termasuk suami anaknya juga ngomong sama gua. Suami anaknya itu ngomong sama gua. Itu kalau yang dia itu bentuknya iya kayak buaya gitu. Jadi dia itu mau diambil, ditarik. Makanya dia bilang kalau misalkan waktu dia sakit itu kan teriaknya gitu. Iya, jangan diambil. Jangan ditarik, jangan tarik kakiku, jangan tarik. Kedengeran loh, kita di sini, dia di situ rumahnya teriak gitu. Nah itu yang pikiran gue jadi ini masih ini kesana gitu. Apa karena imbas ini? Ya mungkin. Ya kan abang dalam rekomendasiin mungkin ya. Iya, makanya terus gue, ya orang-orang bilang itu awas lu, hati-hati lu ntar jadi tumbal lo gitu kan gitu. Ada sempat gini juga, mungkin ya karena gue ada protek dari ini, ada yang bantu protek gitu kan. Ya Allah kasih ini ya, selamatan masih dikasih gue. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Emang dari orang tua dulu kan gini, ngomong sama gue. Karena kan orang dulu itu ininya kuat, apanya ya, kalau di Jawa itu kejawen. Tradisinya lah ya. Jawa kejawen. Karena gue kan lahir hari Jumat. Ada yang bilang hari Jumat itu kan bisa jadi ini. Itu gue setiap ada apa-apa gue bisa ngerti dulu gitu jadinya. Paham dulu. Tahu iya, ini tahu nih. Makanya waktu gue bilang itu, gue suruh dia berobat ke sana itu,
gue tahu dia ngambilnya dari sono gitu loh. Oke. Ibarat kalau orang pesugihan nih ngambil dari minta di mana nih? Di lokasi A. Iya misalkan kayak Gunung Kawi gitu kan orang kayak gitu kan, begini-gini. Nah itu harus dipulangin ke sono dulu gitu. Oke. Ya mungkin ke situ kali arahnya, karena gue nunjukin arahnya ke sono gitu kan, waktu gue ngomong itu. Makanya dia nggak mau setelah direkomendasi. Iya, ya mungkin ya bisa jadi. Dari sebab itulah godaan-godaan itu datang nggak? Abang? Iya. Oke, iya saya paham. Nah makanya ya mungkin gitu, karena gue nggak bisa ketembus mungkin kan, berbalik kan gitu. Oke. Ya, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah ya sampai saat ini kita masih dikasih Kesehatan sama Allah, kasih umur panjang, masih bisa ningkatin ibadah kita kan gitu. Perbaiki diri lah. Nah, cuman ya masih kerasa. Imbas-imbas itu masih ada gitu kan. Cuma nggak kayak dulu gitu. Ya itu dah yang gue rasain selama gue jadi itu. Tapi situ gitu ya. Selama gue kerja di itu pengalaman yang paling gue yang berdampak dari hal-hal mistis. Iya, mistisnya kerasanya di situ makanya sampai kita berbulan-bulan capek jagain ini kan gitu. Oke, Bang Dharma, sebelumnya makasih banyak nih cerita, udah mau berbagi pengalamannya lah ya. Dan lagi-lagi sebelumnya gue mengingatin buat teman-teman, apapun yang udah diceritain sama Bang Dharma ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin atau memberi sisi pandang yang negatif Bang ya. Melainkan ya ini ya berdasarkan yang Bang Dharma alamin, dan ya kita harus ambil dari sisi positifnya lah segala sesuatu, dan jadikan ini semua pelajaran buat kita bersama. Karena kita kan hidup ini bersosialisasi. Iya. Nah, dari cerita ini juga ada yang mau saya tanya nih Bang Dharma. Ya poinnya sih yang saya bisa simpulin ya, secara nggak langsung gitu. Bang Dharma ini secara nggak langsung mencegah ya, yang niatnya Bang Dharma ini mau merekomendasikan kesembuhan anaknya. Iya. Tapi dalam sisi mistisnya Bang Dharma ini mencegah karena rekomendasinya itu ke sana gitu. Iya. Oke. Itu secara insting aja gitu. Tapi kita ya itu tadi gue bilang, seperti kita tahu. Iya. Dia nih yang ngambilnya di sini. Apa mungkin jadi menurut sisi dia nih Bang Dharma ini malah jadi penghalang ketika ngasih rekomendasi itu gitu kan? Kemungkinan seperti itu. Sehingga banyak feedback yang datang nih dari mereka gitu kan. Nah, iya bisa jadi seperti itu. Oke. Nah terus kan dari sosok-sosok yang ditemuin sama anaknya ini kan sosok buaya. Bagaimana dengan istri nih? Pernah nggak sih ketemu sosok yang sama gitu? Kalau dia enggak. Oh dia enggak? Kalau dia balik sosok-sosok kayak gitu. Cuma kan bentuknya ini kalau bisa dikatakan itu sama seperti potongannya kayak bos gua itu. Oke, sosok yang datangnya. Iya, ibaratnya gitu. Oke. Bentuk potongan orangnya gitu kan gitu. Dan di sini juga ada cerita mistisnya seperti itu ya, yang pakaiannya seperti itu ya, bisa dikatakan itu di sini dulu dibilangnya kayak siluman buaya gitu. Oke, jadi kecurigaan ini bisa, kita nggak meyakinkan tapi ini benar ya. Tapi kita jangan sampai kita ya tadi bilang kita suudzon sama orang gitu. Kita ambil positifnya aja. Nyambil sisi baiknya, kita intinya kita masih bisa dikasih keselamatan tanpa merugikan orang lain gitu kan. Biarpun misalkan itu benar dia seperti itu resiko dia. Semua yang punya pertanggungjawaban sendiri. Mereka lah yang jadi sebab akibatnya. Iya itu. Nah kalau dari yang kecurigaan abang nih, dari abang bilang kan memang sebelum kejadian itu pun Bang Dharma udah punya sisi yang ke situ gitu, ranahnya ke situ gitu. Ketika ada sesuatu hal, tahu nih sumbernya dari mana dan harus kemana gitu kan, punya sisi itu. Nah setelah kejadian itu lewat mana sih, bisikannya seperti apa sih gitu? Jadi itu ngalir gitu aja. Jadi dari di hati kita nih ngomong. Hati kecil bicara gitu. Iya. Bukan berbisikan, bukan, dari hati kecil kita yang ngomong. Lo bilangin dia kayak gini gitu kan. Karena kita kayak punya insting sendiri. Alam bawah sadar. Dia ngambil di sono nih, buat tahu tempatnya gitu kan dalam hati. Nah itu dibilanginnya kayak gitu. Bukannya berbisikan kayak ini dia enggak, secara langsung gitu, tapi dari hati kita. Iya, karena biasanya gue peka gitu kan, kerasa. Karena gue sering kejadian kalau orang bilang ini, sekarang gue seperti ini, ketemu lo nih kayak gini kan. Itu gue udah ngalamin sebelumnya. Oke. Orang dibilang itu, bilang dijapu ya. Jadi gue nih ngobrol sama lo sekarang gini.
Itu sebelumnya gue udah dulu pernah ngerasain kayak gini Oke, gitu. iya. Kadang saya juga pernah sih kayak gitu. Iya. Maksudnya pernah itu, nih. Kayaknya pernah begini ya kan? karena gitu gue ya. gini, sedikit mungkin agak ini keluar dari situ ya sedikit ya. Pengalaman kayak gitu yang gue bilang gini, gue pernah dapat batu cincin yang kita cerita gitu kan. Batu cincin itu dibagi sama orang, dapat nemu di jalan. Gue masih kecil, masih muda, masih inilah, masih baru nikah. Baru nikah. Kita sedang senang-senangnya tuh, cincin kan lu kerja bangunan kan. Iya. Ngayak pasir asal ada batu, Iya, yang cakep kita pilihin jadiin gitu gitu kan. ya. Nah itu dapat udah jadi dibagi. Nah di situ awal mula gua merasa gua seperti itu. Kepekaan itu Kayak datang. pekaan itu ada itu di situ. Waktu batu itu dikasih ke gua, entah itu ada bukan bisikan dari hati sendiri. Sama seperti tadi. Iya, gue disuruh ini bentar malam, gitu kan? Kayak ada ngomong dalam hati kecil nih. Dalam hati kecil gue ngomong, bentar malam, ini batu, lu terawang, gitu kan? Ada apa di balik batu ini, biar gitu kan? Ada kalau orang ini bilang ada khodamnya apa enggak, kan, gitu kan? Itu secara ini enggak, gue ngerjain, ikutin, karena emang kuat itu. Bisikan hati. Dorongan itu katanya kuat iya, itu, iya kayak jadi kita ada keyakinan di situ masuk. Oke. Itu gue kerjain, gue laksanain. Malah suruh malam Jumat ya, gini ibarat gitu kan. Malam Jumat lu kerjain. Dari hari kecil bukan bisikan, jadi bilang Bisikan gitu. hati ya, Iya, kayaknya. iya. Malam Jumat lu kerjain di ruangan yang gelap, cuma pakai lampu pelita dulu kan, pelita nggak ada, gue pakai lilin kan. Oke. Ya kan cahaya cuman itu doang, satu titik. Nah di situ kita suruh telanjang bulat. Itu ada sampai di situ bilangnya. Bang, Di kepekaan abang ikutin gitu? Iya, telanjang bulat seperti itu. Gue ikutin. Gue ikutin, ada waktunya. Udah tuh, telanjang bulat kita sila gitu biasa kan, kayak orang semedi gitu kan. Iya. Itu udah gimana ya? Kayak ngikutin alur aja. Kita udah kayak Udah kebawa lah dibilang sadar kita sadar, tapi kita ngikutin. Gua terawang, ngikutin aja buat di atas api. Langsung tuh nggak lama depan gua ular hitam segede gini lewat di kamar, ruangan kamar cuma dikali 3, berapa luasnya sih? Kalang kabut, loncat-loncat, lampu gue nyalain gini, kita buru-buru pakai baju, agak ada, lemari gue bongkar, tempat tidur gue bongkar, baru kawin pesan bini gue tapi kan pertua gue bangun. Dulu itu cerita asli itu. Dari kejadian itulah yang dari kejadian itu gue mulai kerasa semua. gitu. Jadi banyak kejadian kayak gitu yang gue feeling, oh ini harus begini gitu kan, ini harus begini. Itu datang dengan sendirinya. Makanya kayak yang gue bilang ke bos gue itu, ya begitu. Datang dengan sendirinya, tapi ya dari otak gue itu lihat, gue tahu di mana daerahnya gitu kan. Nah, satu pertanyaan lagi paling nih Bang Darman nih. Selama bekerja di sana gitu, ada nggak sih interaksi atau kecurigaan yang dari perilaku ataupun ucapan si orang ini gitu, selama bekerja di sana gitu? Kalau kerja sono banyak yang kita curigaan yang kita ini kan, Dari perilaku dari dia, ya ibaratnya perkataan segala macamnya lah. kalau perkataan mungkin gue jarang karena dia baik sama gue gitu kan ya. Kalau perilaku itu yang sering gue liatin. Setiap media ada waktu tertentu pakai pakaian kayak apa ya, pakai bando gitu kan, orang Sunda gitu kan, pakai belangkon gitu kan, rapi dah kayak pakaian itu kan, ya kayak semacam kayak ritual gitu kan. Terus setiap hari itu pasti megang kipas, pasti gerah. Nah itu yang bikin gua curiga itu ada di situ, karena orang kan ngomong gini-gini kan, kalau itu kan mainnya di air, nanti kalau di darat ya pasti kurang air, panas. Kan gitu kan. Tapi gua balik lagi, gua nggak mau ibaratnya kita sehujan lah gitu, biasa aja. Kita menangkal perasaan-perasaan negatif lah ya. Terus ya kan gua masuk ke ruangan itu, ada emang auranya yang gua anggap itu beda. Sempat iseng juga masuk gitu. Tapi alhamdulillah gitu gua kan biasa aja gitu kan.
Cuman ya ada perasaan tertentu yang dia beda lah masuk ke rumah dia dalam gitu kan. Iya, yang memaksakan kita harus berprasangka buruk jadinya ya. Iya, itu pasti ada Iya, pikiran ke namanya situ. manusiawi kan ya. Cuman ya tadi kita balik lagi, kita berusaha ngelawan itu, jangan sampai kita ada pikiran yang negatif gitu. Oke. Itu yang janggal itu. Yang ruangan Dia itu balik kipas ya. Dia ada waktu tertentu sampai dia juga punya pusaka-pusaka yang itu kan, itu ada. Itu. Nah, satu lagi mungkin pertanyaan bonus nih. Nah, ini berdasarkan kecurigaan saya, bukan kecurigaan sih, penasaran saya gitu ya. Tujuan si orang ini untuk apa sih? Lebih kemana arahnya gitu? Buat ekonomi kah? Buat sesuatu hal Ya, jabatan kah? kalau itu ya otomatis ekonomi. Karena gue pribadi juga tahu orangnya. Awalnya dulu mungkin kita susah, dia lebih susah Kehidupannya. iya. Oke. Dan setelah itu setelah itu udah hartanya di mana-mana, tanahnya banyak, ini banyak kan gitu kan. sampai abang jadi percaya buat Iya, bekerja di sana. ya bikin rumah gue berapa ini kontrakan Iya, berapa makanya kan ini, ada gitu yang ntar istirahat, ntar ngebangun ya lagi. itu ya secara logika orang yang berpikiran negatif pasti ke situ arahnya. Karena instan ya. Iya. Oke. Ya dia nggak kerja, Oke. nggak ada pekerjaannya. Itulah yang mendominasi. Yang itu jadi, yang ya. bikin curigaan itu makin jadi, gitu. Oke. Cuma karena gue orangnya berusaha jangan sampai kita punya pikiran negatif, berusaha kita lawan terus, gitu. Ya, buat teman-teman juga ini nggak menyimpulkan kalau kita ini lagi berprasangka buruk ya. Ini Iya. kan berdasarkan pengalaman yang abang alamin ya. Ya untuk kebenarannya ya kita nggak tahu gitu Bang Ya, itu mah Allahu alam. Allahu alam, dan semua ini ya perjalanannya ya seperti ini gitu kan yang diceritakan sama Bang Dharma. Dan lagi-lagi buat teman-teman, gue juga mengingatin bahwa hal goib itu ada memang, kita pun dituntut harus percaya hal goib gitu kan ya. Tapi lagi-lagi bagaimana kita berpersepsi tentang hal goib ini ya Bang Dharma ya. Betul. Oke Bang Dharma, sekali lagi terima kasih banyak. Saya udah sama-sama. dikasih mampir, kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang Dharma ya. Buat berbagi pengalaman misterinya. Nah, buat teman-teman, gue juga mau berterima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga buat subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Sidik dan Bang Dharma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.